Halo kamu rubah, selamat datang di channel Up Movie. Bagaimana kabar hari ini? Tentu saja mager bukan? Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Spectral yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan di perbatasan Eropa Timur telah terjadi pemberontakan untuk melengsarkan seorang penguasa yang telah menguasai kota di sana selama bertahun-tahun, di mana tentara Rusia dan Amerika diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. Namun dari beberapa tim yang diturunkan, hanya tersisa satu prajurit yang selamat. Dan yang menarik di sini adalah kacamata yang dipakainya. Kacamata tersebut bernama Hyperspectral yang mirip-mirip seperti Fish Eye, di mana kacamata itu mampu melihat cahaya dengan kualitas yang lebih baik, dan itu digunakan oleh pasukan militer untuk bisa melihat di dalam kegelapan dengan kemampuan menangkap yang lebih tinggi. Saat bantuan sedang dalam perjalanan, si prajurit pun memutuskan untuk mengamankan area di sana, dan dia menemukan beberapa mayat pemberontak yang tewas dengan kondisi mata putih, tubuh kaku, tapi tidak terluka sedikit pun. Hingga saat dirinya masuk ke sebuah lorong gelap, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan putih yang dianggapnya sebagai gangguan pada kacamata tersebut. Tetapi, saat sosok putih itu semakin mendekat, si prajurit pun tiba-tiba terhempas hingga akhirnya tewas dengan kondisi sama seperti mayat pemberontak. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan sebatang rokok sudah, kacang lupa kulit, dan kopi hitam nggak pakai gula. Dan ini adalah alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ilmuwan jenius bernama Clint, di mana si Clint ini adalah pengembang senjata militer di Departemen Pertahanan Amerika, di mana alat-alat canggih tersebut dibuat oleh si Clint dan nantinya akan digunakan dan diaplikasikan oleh para militer di sana. Pada adegan ini, Clint sedang mendemonstrasikan penemuan terbarunya berupa senjata semacam sinar ultraviolet yang bisa menembus berbagai material dengan cara menahan cahaya hingga senjata tersebut tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan. Hingga saat dia mendapatkan panggilan bantuan bahwa kacamata hyperspektralnya menangkap semacam gangguan aneh, sehingga Clint harus pergi ke sana untuk diteliti lebih lanjut. Sampai di sana, Clint pun langsung disambut oleh jenderal tentara militer dan diajak ke sebuah ruangan untuk menjelaskan tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah melihat hasil rekaman penampakannya, Clint pun belum bisa menyimpulkan apa sebenarnya asap putih itu, karena perlu tes secara langsung untuk melihat keasliannya. Mereka pun menjelaskan bahwa para korban ditemukan tewas dengan kondisi mata putih hingga kulit terbakar. Mitos warga lokal mengatakan bahwa itu adalah perbuatan hantu perang, di mana arwah para korban perang penasaran dan sengaja bergentayangan untuk melampiaskan dendamnya semasa hidupnya. Clint tidak begitu saja percaya dengan mitos yang beredar karena dibutuhkan observasi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Para ahli di sana pun membuat hipotesis bahwa itu adalah perbuatan musuh yang menggunakan semacam pakaian dengan teknologi kamuflase terbaik, dan penyebab kematian para korban bisa jadi disebabkan oleh sebuah alat kejut listrik dan beberapa alat canggih lainnya. Dan sekali lagi, Clint tidak ingin menyimpulkan sebelum dia mengetahuinya secara langsung. Dan jika mereka ingin bantuan dari Clint untuk mengetahui makhluk tersebut, mereka harus mengizinkannya untuk ikut ke medan perang untuk mengujinya dengan mata dan tangannya sendiri. Clint pun mencopot senjata di mobil milik para tentara dan memasang kamera hyperspektral yang dibawanya, di mana hyperspektral kali ini memiliki daya tangkap lebih tinggi dan lebih canggih dari kacamata yang pernah dibuatnya. Hal itu tentu mendapat sedikit pertentangan dari beberapa pasukan di sana, di mana Clint diintimidasi oleh beberapa tentara sebelum seorang sersan muncul dan mengatakan bahwa mobil tentara tersebut ternyata adalah hasil ciptaan dari Clint sendiri, dan seketika itu mereka semua terdiam. It's good to see you, Dr. Klein. Good to see you, Captain Cabrera. Tak lama muncul seorang pemimpin bernama Meyer Session, yang dimana beliau nampak tak terlalu menyukai keberadaan Clint di timnya karena dianggap mengganggu misi mereka di lapangan. Make sure your equipment is top-notch this time. Namun si sersan yang merupakan teman lamanya telah mencoba untuk membuat Clint bersabar dan tetap fokus pada tugasnya. Dan Clint pun sebenarnya cukup santuy menghadapi itu semua. Dan keesokan harinya,
mereka semua yang akan terjun ke lapangan di briefing sebelum akhirnya berangkat menuju ke lokasi pertempuran. Stay on comms, get your gear. Sampainya di perbatasan, kita bisa melihat hasil kekacauan dari peperangan yang sangat mengerikan. Saat mereka sudah masuk ke sebuah gedung, Mayor Session pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyebar dan tetap siaga, hingga mereka menemukan sebuah bak mandi yang tertutup. Melihat itu, Mayor Session pun memutuskan untuk membukanya, dan ternyata itu adalah prajurit dari tim lain yang masih hidup, dan dengan ketakutan dan sedikit depresi. They're upstairs. But they're all gone. Prajurit itu pun mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan, di mana hal itu sangat bertentangan dengan akal pikiran, dan menyebabkan semua anggota timnya tewas. Sementara itu, tim lain pun terlihat sedang memeriksa lantai atas, di mana akhirnya mereka menemukan makhluk yang dicari. What the? Clint yang berada di mobil pun menyuruh tentara itu untuk menembaknya. Namun ternyata peluru tersebut justru menembusnya hingga akhirnya kejadian di awal film pun terjadi. Prajurit tersebut pun tewas dengan mata putih dan kulit terbakar. Mengetahui tim yang berada di lantai atas sudah tewas, Mayor Session memerintahkan mereka menggunakan senjata berat untuk melumpuhkan target tersebut. Tapi lagi-lagi, peluru CGI pun tak mempan terhadapnya. Clint dan si wanita pun meminta Mayor Session dan timnya untuk segera kembali ke dalam mobil. Tetapi mereka tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dan saat sudah banyak korban berjatuhan, barulah Mayor Session sadar bahwa pasukannya harus segera kembali ke mobil. Saat target mengikuti mereka keluar, Clint dengan cepat menggunakan kamera hyperspektralnya untuk merekam kejadian itu. Dan betapa kagetnya kita saat melihat bahwa target tersebut nampak seperti seorang manusia yang melihat tepat ke arahnya. Mengetahui Clint sedang dalam bahaya, si Sersan pun keluar dan justru harus tewas dihantam makhluk astral tersebut. Dan dengan cepat mereka kabur dari sana. Akan tetapi, kedua mobil mengenai anjing pemberontak hingga meledak dan terbolak. Karena kejadian tadi membuat semua kacamata yang mereka miliki sudah rusak dan sebagian hancur, sehingga mereka tidak bisa melihat target tersebut. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamera hyperspektral yang Clint bawa. Leave the camera. Move. Breathe in. Like that. Saat sudah di posisi cukup tinggi, mereka pun melihat fakta yang mengejutkan, di mana target tersebut ternyata tidak hanya satu, melainkan komplotan. Namun yang menarik bagi mereka justru menemukan kelemahan para makhluk tersebut, di mana mereka tidak bisa melewati gedung dikarenakan ada bubuk logam murni yang tersebar mengelilingi gedung tersebut. Tiba-tiba terdengar pergerakan dari dalam gedung. Mayor Session pun mencoba menghampiri sumber suara tersebut yang berada di dalam ruangan. Dan tiba-tiba I've got kids. Clear. Come in. All clear. ternyata mereka hanya anak-anak, di mana kedua anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Salah satu anak pun memberitahu bahwa yang menyebar bubuk logam tersebut adalah ayah mereka yang sudah tewas. Saat ditanya lebih rinci, si anak pun tidak tahu menahu tentang makhluk tersebut. Tetapi dia menunjukkan sebuah kertas yang dimiliki ayahnya, di mana di situ terdapat gambar peta sebuah lokasi yang merupakan awal dari makhluk gaib itu bermunculan. Ketika Mayor Session dan timnya sedang berembuk untuk pergi atau bertahan, Clint pun mengungkapkan sebuah ide di mana mereka memiliki peluang untuk bisa lolos. Caranya dengan memasukkan bubuk logam murni yang ada ke dalam bom yang mereka miliki. Mungkin makhluk tersebut tidak akan mati dengan itu, tetapi setidaknya bisa menghambat mereka untuk lari dari sana. Let's collect the grenades. Selagi para tim sedang membuat bomnya, Clint sendiri mengubah kamera hyperspektralnya menjadi semacam lampu tembak, sehingga mereka semua bisa melihat para makhluk tersebut secara langsung. Saat uji coba, ternyata para makhluk tersebut sudah berada tepat di gedung sebelah dan sedang berusaha untuk menuju ke gedung mereka dengan melompat.
Alhasil mereka pun langsung berangkat saat itu juga, dan terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang membuahkan hasil bahwa bom tersebut ternyata berhasil menghambat para makhluk tersebut. Namun karena mereka kalah banyak, satu persatu dari mereka pun harus tiwas, dan pada akhirnya Clint dan kawan-kawan harus terjebak dalam sebuah bus yang ada di sana. Saat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, tiba-tiba datanglah beberapa tank militer yang merupakan pasukan dari tim lain, di mana mereka diutus oleh jenderal untuk membantu. Ternyata tank ini sudah dilapisi lampu tembak yang mirip kamera hyperspektral, dan hal itu dibuktikan saat salah satu tank menyoroti para makhluk tersebut. Akan tetapi, alat itu pun tidak cukup menolong karena mereka harus tiwas dibantai oleh para makhluk tersebut. Saat para makhluk sedang bertempur dengan pasukan yang ada, Clint pun secara kebetulan melihat bahwa sesaat setelah makhluk itu menabrak tanknya, ternyata makhluk itu seperti merasa kesakitan karena tak bisa menembus tank tersebut. Sampai sini Clint akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa makhluk itu ternyata memiliki beberapa kelemahan. Dan saat helikopter datang, Clint pun langsung memecahkan bubuk logam murni tersebut dan membuat para makhluk terlihat sangat kesulitan untuk berjalan. Akibat kejadian tersebut, Meyer Session pun harus kehilangan anak buahnya dan hanya menyisakan 4 orang dari mereka yang selamat. Saat turun di sebuah lokasi penampungan, mereka pun melihat banyak warga sipil yang mengungsi di sana, dan faktanya hanya mereka lah yang tersisa. Tak lama datanglah beberapa orang dengan pesawat militer, dan ternyata itu adalah sang jenderal dari markas pusat. Beliau yang terlihat masih syok mengungkapkan bahwa markas pusat diserang oleh makhluk tersebut dan menewaskan 85% dari pasukan yang ada. Beruntung beberapa peralatan dan senjata masih bisa dibawa dan sedang diturunkan di luar. Dan ketika mereka semua sedang berdebat untuk mencari jalan keluar, Clint yang selalu mengedepankan akalnya pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengetahui makhluk tersebut. I know what they are. Clint pun menjelaskan bahwa hasil dari pengamatannya, dia menemukan beberapa fakta tentang makhluk tersebut. Di antaranya, pertama, mereka bisa membunuh dan menembus tubuh manusia. Kedua, mereka tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan ketiga, mereka lemah terhadap logam murni serta tidak bisa menembus pelindung tank yang terdapat material keramik di dalamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut bukanlah hantu atau makhluk gaib, melainkan hanya sebuah energi yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka merupakan sesuatu yang tidak alami atau buatan manusia. Dengan fakta bahwa para makhluk tadi tidak bisa menembus beberapa material, sudah pasti mereka pun terbuat dari cairan padat, gas padat, atau semacamnya. Sehingga besar kemungkinan mereka pun dapat dihancurkan. Dan Clint mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan mereka. Unless we stop them. Dengan peralatan yang dibawa oleh jenderal dari markas utama, Meyer Sessions beserta anak buahnya pun membantu Clint untuk mengumpulkan beberapa alat-alat canggih lain untuk dimodifikasi menjadi sebuah senjata sinar ultraviolet yang kita lihat tadi di awal film, di mana senjata ultraviolet yang berupa energi terfokus dapat menghancurkan makhluk tersebut dengan sangat efektif. Tak hanya itu, sebuah robot pun dimodifikasi oleh Clint untuk menjadi lampu selamat berjalan bagi mereka semua. Setelah semua selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah lokasi yang ada di PT milik ayah si anak kecil tadi, yang katanya merupakan awal muasal makhluk itu muncul. Dan diketahui bahwa lokasi tersebut adalah pembangkit listrik, di mana itu menjadi sangat masuk akal karena untuk menciptakan makhluk tersebut pasti memerlukan daya yang sangat besar. Sehingga saatnya tiba pun mereka berangkat ke sana untuk memusnahkan para makhluk tersebut sebelum semuanya menjadi kacau. Alright, listen up. Mereka pun terbagi menjadi 3 tim. Clint dan si wanita pun ditugaskan untuk masuk ke dalam sana dan menghentikan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Meyer Session dan anak buahnya pun akan melindungi mereka dan menahan makhluk itu sebisanya. Dan di saat makhluk itu muncul, mereka pun menembak senjata itu untuk pertama kalinya, dan ternyata senjata itu pun berhasil.
Melihat senjata itu berhasil, dengan cepat yang lainnya pun turun dan langsung menyerang mereka semua. Namun karena gerakannya terlalu cepat, sebagian besar prajurit pun harus tewas dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Clint dan si wanita pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sana dan menemukan beberapa kotak ronsen dan bisa dipastikan bahwa ini adalah pabrik pembuatan makhluk-makhluk tersebut. Tak cukup sampai di situ, Clint pun menemukan sebuah ruangan di mana di sini terdapat banyak sekali makhluk yang berada dalam kotak kurungan. Dan saat melihat beberapa kotak kaca yang pecah, di situ dia sadar bahwa ada kerusakan yang membuat makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Tak ingin membuang waktu, Clint pun langsung turun untuk menonaktifkan sumber daya agar makhluk itu bisa lenyap selamanya. Sementara itu, Mayor dan anak buahnya pun terlihat kaget saat tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang bergabung menjadi satu, itulah Indonesia. Lah, oke lanjut. Dan membuat ukurannya menjadi besar. Tak ingin terpesona dengan hal itu, mereka pun langsung menembaknya. Hingga saat satu persatu personil tewas, Clint pun akhirnya bisa melepaskan kabel sumber dayanya dan berhasil menghentikan makhluk-makhluk gentayangan tersebut. Saat Clint dan wanita masuk ke ruangan lain, mereka pun menemukan banyak box yang berisi otak manusia. Hingga Clint menyimpulkan bahwa makhluk itu dibuat dari manusia asli yang entah bagaimana caranya, dan film pun selesai. Bagaimana film ini menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di konten berikutnya.